Di dunia ini, tidak semua orang suka kalau lo terlalu hebat. Begitu pula yang terjadi pada tokoh kita, yaitu Kang Taiha, orang yang berhasil menjadi Triple S Class dengan kemampuan membangkitkan mayat dan dikenal sebagai Immortal King karena susah sekali mati. Sebelum lanjut jangan lupa klik tombol loncengnya dan beri like serta komen ya, biar Mimin terus semangat melanjutkan manhwa ini. Manhwa ini dimulai dari sosok Kang Taiha yang merupakan sosok hebat. Karena meski terluka parah dan seluruh timnya tersapu habis, ia tetap mampu hidup keluar dari gate. Meski begitu, tak ada seorang pun yang bisa lari dari kematian. Begitu pula Kang Taiha. Ia harus bertarung dengan guild yang pernah membesarkan namanya sebagai anggota, yaitu Griffin. Semua orang di sana dijanjikan uang 5 miliar bagi siapapun yang berhasil membunuh Kang Taiha. Mereka berusaha menyerang sebelum Kang Taiha berhasil memanggil monsternya. Tapi mereka semua terlambat, karena pria itu berhasil menyumon monster yang sangat besar dan kuat, yaitu Bone Dragon. Semua orang mulai ketakutan ketika Bone Dragon disummon. Mereka tak menyangka, meski dalam keadaan babak belur seperti itu, Kang Taiha masih memiliki cukup mana untuk memanggil makhluk sebesar itu. Monster itu nampak gagah menjulang di angkasa. Meski begitu, ternyata Kang Taiha memang sudah kehabisan mana. Pemanggilan itu memberikan efek kepada tubuhnya. Di saat terbang, sekilas ia merasakan kehadiran seseorang dari dalam gedung. Benar saja, itu adalah Yeo Jogyu, pemimpin Guild Griffin. Melihat wajah Yeo Jogyu, Kang Taiha yang kehilangan kesabarannya, dan ternyata ia sudah masuk dalam jebakan Holy Harpoon. Awalnya hanya satu yang mengenai sayap Bone Dragon, dan ketika mereka mencoba terbang tinggi, tiba-tiba banyak dari Holy Harpoon yang menyerang ke arah Bone Dragon. Hingga akhirnya naga itu terjatuh, dan Kang Taiha dipaksa menyerah oleh Guild Griffin. Dengan sorot mata tajam, Kang Taiha bertanya pada Yeo Jogyu, "Apa aku pernah menyerah?" katanya. Ia meminta Kang Taiha menyerahkan item yang didapatkannya, yaitu Nameless Rock atau batu tak bernama. Terlihat Kang Taiha seolah-olah ingin menyerahkan, hingga pemimpin itu sangat bersemangat. Tapi ternyata ia malah menelan item itu. Hal ini menyebabkan lawannya murka dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Kang Taiha. Akhirnya pemuda itu mati dengan perasaan lega karena kelelahannya akan berakhir. Ketika dipikirnya ia telah mati, hal menarik terjadi ketika membuka mata. Tiba-tiba terdengar seruan, Tuan Muda telah bangkit kembali. Di daerah Zhejiang, keajaiban yang mengejutkan banyak orang di sana, bahwa putra tetua klan Baekha yang sudah mati hidup kembali. Bahkan, ada yang menduga bahwa orang yang membangkitkannya adalah seorang necromancer atau penyihir yang bisa membangkitkan orang mati. Tapi kemudian, hal ini dibantah, bahwa tidak mungkin hal ini terjadi, sebab jika benar ulah necromancer, maka pemuda itu akan menjadi Jiangshi atau vampir. Banyak juga yang menyebutnya terlalu banyak minum obat-obatan aneh, sehingga keadaannya seperti sekarang. Tapi, mereka tidak berani secara terbuka mengolok-oloknya, karena ia keturunan klan Baekha, yang meskipun sudah tidak punya kekuatan, tapi tetap saja berbahaya. Berkali-kali Kang Taiha bercemin, tetap saja ia seolah melihat wajahnya seperti babi, karena gendut. Jauh sekali perbedaannya dengan sosoknya yang gagah dan tampan sebelum kematiannya. Padahal dulunya ia selalu membentuk otot, sedangkan pemuda ini hidup seperti sampah, sehingga tubuhnya jadi jelek. Begitu, anak itu, yang merupakan tubuh baru Kang Taiha, terlalu terlena dengan makanan wanita dan minuman, sehingga ia menjadi sampah klan Baekha, dan sialnya mati karena obat-obatan. Kemudian ia berusaha membuka status window, seperti yang biasa ia lakukan sebelumnya saat masih menjadi hunter. Ternyata sistemnya error karena perbedaan kekuatan Kang Taiha dan pemuda itu terlalu jauh, sehingga sistem melakukan update ulang dan sialnya ia turun level menjadi level 1 lagi. Ia menyadari, pada era ini, tidak ada gate monster seperti bagaimana kehidupannya sebelum ini. Ia tak perlu lagi bertarung dengan monster, sehingga kemampuan yang disediakan oleh sistem, ia ambil saja semuanya. Dan ia menyadari bahwa perlu mati
agar tahu efek dari Nameless Rock. Benar-benar item konyol. Ia bertekad untuk mempelajari cara hidup di dunia yang baru ini. Menurutnya dunia ini lebih menyenangkan tanpa monster. Dan mulai saat itu, ia memutuskan untuk hidup sebagai Yu Shin-won. "Oh, kau nampak sehat, kakak," kata seseorang yang tiba-tiba mengunjunginya. Ternyata itu adalah Yu Jin-san. Pelayan di tempat itu berusaha mencegah agar Yu Jin-sang tidak masuk. Tapi kemudian ia dipukul hingga wajahnya berdarah. Dengan arogan ia menyerangnya, karena menurutnya babu rendahan tidak pantas untuk melakukan itu. Sambil berbisik, Yu Shin-won mendekati pelayan itu dan bertanya, "Siapa orang yang memukulmu itu?" "Dia adalah adik tirimu," kata pelayan itu. Jin-sang kemudian merasa bahwa Yu Shin-won mengabaikannya. Ia cukup marah dengan keadaannya itu. Kemudian datang lagi sosok baru yang menenangkannya. Ia adalah Kwak Won-san, pemimpin faksi Awan Merah. Pelayan itu mengingatkan Kwak Won-san agar menghormati Yu Shin-won. Karena meski terlihat lemah, ia tetap merupakan ketua klan. Yu Jin-sang dan Kwak Won kemudian berbicara berdua seolah-olah mengabaikan keberadaan Yu Shin-won. Dengan tiba-tiba Yu Shin-won melompat dan memukul kepala Jin-sang. Dan Kwak Won kaget karena terjadinya hal itu. Orang sekuat Jin-sang tidak menyadari serangan itu, karena Yu Shin-won merupakan orang yang dikenali bahwa tidak memiliki kekuatan apa-apa. Marahlah Jin-sang karena pukulan cacing itu, tetapi tanpa sadar ia mundur karena ternyata aura Yu Shin-won tiba-tiba keluar dengan kuat dan mengancamnya. Karena ketakutan mereka berdua perlahan keluar dari ruangan itu. Tiba-tiba kepala Yu Shin-won sakit kepala dengan kuat. Hingga tiba-tiba sedikit memori tubuh Yu Shin-won lama muncul kembali. Di sana ia menyadari bahwa Yu Jin-sang adalah orang yang telah meracuninya dan bahkan merebut tunangannya sebelum ia mati. Ia kemudian menyadari kesalahannya karena sudah memukul Yu Jin-sang. Ia berpikir bahwa ini merupakan akhir hidupnya karena melakukan hal yang sama. Karena merasa frustasi tidak mendapatkan keuntungan sebagai anak seorang pemimpin klan, ia bertanya pada pelayannya di mana tempat orang banyak dibunuh oleh penjahat, dan pelayannya pun kebingungan. Jin-sang sedang memegang vas kemudian melemparkannya ke tanah dalam kemarahan, seolah melampiaskan rasa sakit yang dirasakannya. Ia merasa penghinaan yang diterimanya begitu besar, ia tidak terima dan merasa tidak dihargai karena mendapat perlakuan dari seseorang yang seperti sampah baginya. Jin berteriak penuh kemarahan, bertanya pada Kwak Won, apakah ia harus pergi sekarang dan menghancurkan semuanya. Namun, Won meminta para penjaga untuk mundur dan menasihati Jin untuk menenangkan diri, mengingat banyak orang sedang menyaksikan. Meski begitu, kemarahan Jin semakin terlihat jelas, terutama dari kerutan di alisnya dan giginya yang terkepal. Ia bertanya pada Kwak Won, bagaimana caranya ia bisa tetap tenang jika ada seseorang yang berani meletakkan tangan padanya. Kwak Won pun menyadari bahwa kemarahan Jin telah menguasai pikirannya, membuatnya gagal memahami bahwa ia telah memberi kesempatan pada Shin-won untuk mengambil keuntungan. Dan itu kelemahan Jin. Karena amarahnya, ia tidak memahami bahaya yang mungkin datang. Namun, Won tiba-tiba berhenti berpikir, menyadari bahwa ia mungkin terlalu banyak merenung, dan kemudian mendekati Jin untuk meyakinkannya bahwa ia tidak perlu khawatir, karena Shin-won tidak akan bertahan lama. "Jangan khawatir," kata Won, "Shin-won akan segera mati." Mendengar hal itu, Jin langsung berhenti sejenak, lalu tertawa sinis, menganggap Shin-won sebagai seseorang yang hanya beruntung dalam situasi ini. Dan ia yakin bahwa Shin-won tidak akan bisa mendapatkan keberuntungan itu lagi. Won kemudian menginstruksikan murid-murid yang paling dapat diandalkan untuk mempersiapkan upacara tertentu. Setelah mendengar perintah itu, Jin tertawa lagi, merasa Shin-won hanya seorang pria bodoh yang beruntung, dan ia akan segera mengubahnya menjadi mayat. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang di atas lembah yang dikenal sebagai Lembah Kabut, tempat yang sudah tidak bisa dihuni oleh siapapun, sejak beratus-ratus tahun lalu, Shin-won melangkah ke sana. Tempat itu memiliki sejarah kelam dari perang besar
yang terjadi 2 abad lalu, sebuah medan pertempuran yang penuh dengan kekerasan. Kini, siapapun yang mendekati tempat itu akan segera merasakan dampak dari aura kematian yang melingkupi lembah. Pria itu merasa tubuhnya semakin sulit bergerak karena ia harus menyesuaikan diri dengan tubuh barunya setelah bereinkarnasi. Meski demikian, ia merasa ada sesuatu yang berharga di sini yang dapat digunakannya untuk meningkatkan kemampuan sihirnya. Shinwon melihatnya sebagai tempat yang ideal untuk melatih kemampuan nekrom karena banyaknya roh kuat yang berada di sana. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengambil semua roh yang dia inginkan, hanya yang putih untuk saat ini. Dia mengaktifkan keterampilan ekstraksi kematian untuk mulai mengambil roh-roh tersebut. Lalu menerima informasi bahwa roh yang dia coba ekstraksi cocok dengan tingkat keterampilannya saat ini. Keterampilan ekstraksi kematian adalah kemampuan untuk mengekstraksi dan menyerap roh orang mati. Seiring meningkatnya peringkat dan kemahiran, dia bisa mengekstraksi roh dengan kualitas yang lebih tinggi setelah menggunakan keterampilan tersebut. Shinwon diberitahu bahwa dia telah menyerap ki racun dari roh tersebut yang meningkatkan keterampilannya. Ketahanan racun shock mental akibat penggunaan. Keterampilan ini memberinya kemampuan sementara untuk mendengar suara orang mati. Dia menyadari bahwa untuk mendapatkan kekuatan, dia harus mengalami rasa sakit, namun dia menekankan bahwa meskipun keterampilan ini menyakitkan, dia tidak takut karena sudah terbiasa dengan rasa sakit tersebut. Shinwon diberitahu bahwa dia telah menyerap yin mana dari orang mati dan memperoleh 100 XP. Karena XP-nya mencapai batas maksimum, dia naik level ke level 2. Dan membuka keterampilan baru, penguasaan skeleton. Setelah naik level, dia diberitahu bahwa keterampilan baru hipnosis telah terbuka dan statistik tubuhnya meningkat. Kekuatan naik, 3 kelincahan naik, 2 vitalitas naik, dan kemampuan sihir naik. Dia merasa heran bahwa hanya dengan menggunakan keterampilan sekali, dia sudah mendapatkan begitu banyak EXP. Padahal sebelumnya, dia harus membunuh banyak monster peringkat rendah untuk mendapatkan peningkatan kemahiran sebesar 3% ini mengejutkannya. Dia menduga bahwa hal tersebut mungkin semacam bonus atau peningkatan, khusus untuk pemain yang kembali bermain setelah absen lama. Dan dia merasa senang dengan keuntungan ini. Shinwon menyadari bahwa dia bisa membuka keterampilan baru, baik dengan memenuhi syarat tertentu atau dengan naik level. Dia bersemangat untuk menguji keterampilan baru yang telah dia buka, untuk melihat seberapa kuat dan bergunanya keterampilan tersebut. Dalam situasi yang akan datang, Shinwon mengamati bahwa tubuhnya yang baru tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap manipulasi mana, tidak seperti tubuh sebelumnya. Dia bertekad untuk mengumpulkan lebih banyak mana dalam tubuhnya. Ia mengizinkan energi tersebut untuk menjelajahi tubuhnya dengan BEPS, berharap energi itu akan menyukai tubuhnya yang baru. Meskipun tubuhnya tidak bereaksi terhadap manipulasi mana, rasa sakit yang diakibatkan oleh proses ini sangat intens dan menusuk seluruh tubuhnya. Dia berjuang melawan rasa sakit itu, berusaha untuk tetap fokus meskipun kesakitan. Dengan tekad dan fokus yang kuat, Shinwon berhasil membentuk satu lingkaran mana dalam tubuhnya. Setelah berhasil membentuk satu lingkaran yin mana, dia menerima notifikasi yang memberitahukan bahwa dirinya telah memenuhi syarat yang diperlukan untuk membuka keterampilan baru. Jantung yin mana dengan peringkat D dan kemahiran awal 0, serta jumlah lingkaran saat ini adalah 1. Shinwon menjelaskan bahwa untuk mengendalikan mana, manusia memerlukan sirkuit dan jantung yang bisa menyimpan energi tersebut. Semakin banyak lingkaran yang terbentuk di sekitar jantung, mana semakin besar. Kapasitas jantung tersebut digunakan untuk menyimpan yin mana. Dia merasakan yin mana bekerja di tubuhnya membersihkan dan membakar kotoran yang ada. Ini memberikan perasaan dan kemampuan untuk mengetahui bahwa proses tersebut berjalan dengan baik. Ia berbeda dengan nekromancer lainnya yang menggunakan otak mereka untuk mengendalikan mana dan berisiko terkena demensia.
Kang Taeha menggunakan jantungnya sebagai perpustakaan mana. Ini memberinya keuntungan besar, karena tidak mengalami efek samping negatif yang biasanya dialami oleh nekromancer lain. Dengan mengangkat tangannya, Shinwon mencoba keterampilan baru yang telah dia buka, yaitu Summon Skeleton. Pemanggilan ini berhasil, dan dia mampu manggil satu kerangka berperingkat rendah. Shinwon merasa aneh dengan pengalaman pertamanya memanggil makhluk. Meskipun tidak kuat dalam pertempuran, dia menyadari bahwa makhluk tersebut bisa digunakan untuk tujuan lain, seperti menjadi mata-mata. Dia menyadari bahwa keterbatasan jumlah mana di dunia ini mempengaruhi kemampuan mayat untuk menyimpan energi. Jumlah mana yang lebih rendah dari dunia sebelumnya. Menjelaskan mengapa mayat memiliki sedikit. Mana hal ini juga mempengaruhi kekuatan makhluk yang dipanggilnya. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Shinwon memutuskan untuk melakukan ekstraksi Q kematian selama beberapa malam. Beberapa hari kemudian, Shinwon kembali ke lingkungan rumahnya dan merasa terkejut melihat peningkatan keamanan di sekitar rumah. Dia yakin bahwa langkah ini diambil untuk memantau dirinya. Shinwon yakin bahwa Jinsang berada di balik peningkatan keamanan ini. Dia merasa frustrasi dan marah, berharap bisa memiliki keterampilan untuk dapat melampiaskan kekesalannya terhadap adiknya itu. Shinwon menyadari bahwa dia tidak boleh membuat keputusan gegabah, bahkan jika dia terburu-buru. Dia memutuskan untuk kembali ke ruangannya dan mencari rute pelarian. Setelah memastikan bahwa sekelilingnya aman, dia melompat melalui jendela. Dirinya tersangkut karena tubuhnya yang gemuk. Pada saat itu, dia bersumpah untuk menurunkan berat badannya. Ketika berhasil masuk, dia merasakan kehadiran seseorang, sehingga pemuda itu segera mengaktifkan lingkaran mana. Dengan memanfaatkan mana di sekelilingnya, dia dapat meningkatkan sedikit kemampuan fisiknya. Orang tersebut melihatnya dan terkejut sehingga Shinwon segera menutup mulutnya dan hendak membuatnya pingsan. Namun dia menyadari bahwa orang itu adalah pelayannya, Wang Sem. Shinwon menanyakan alasan kehadiran Wang Sem di kamarnya tanpa izin, sementara Wang Sem meminta maaf atas tindakannya. Shinwon kemudian meminta penjelasan tentang mengapa Wang Sem melakukan hal tersebut. Wang Sem terlihat ragu-ragu untuk memberitahu sesuatu, sehingga Shinwon mulai menduga apakah itu adalah atas perintah Yu Jinsang. Namun, pelayan itu memutuskan untuk mengubah topik dan bertanya, apakah Shinwon akan pergi keluar lagi hari ini? Shinwon bingung dan meminta penjelasan lebih lanjut. Wang Sem kemudian menyebutkan bahwa belakangan ini Shinwon meninggalkan kamarnya setiap malam. Hal ini membuat Shinwon merespons dengan wajah serius. Namun Wang menegaskan bahwa dia tidak memberitahu siapapun tentang hal tersebut, sehingga Shinwon tidak perlu khawatir. Meskipun merasa yakin bahwa Wang Sem tidak berbohong, Shinwon masih bingung dengan maksud sebenarnya. Akhirnya, Wang Shinun meninggalkan Shinun keadaan bingung tentang apa yang sedang Wang coba tunjukkan. Pelayan itu membawanya ke sebuah gubuk dan di dalamnya ada sebuah kotak untuk kabur keluar. Dan ia mengatakan bahwa dia tidak akan bertanya kepada Shinwon mengenai tujuan dan alasan Shinwon pergi. Karena Shinwon pasti memiliki alasan yang baik. Setelah itu Shinun mencoba mempertimbangkan bahwa jika orang lain mengetahui bahwa pelayan ini memberitahunya tentang itu, maka pelayan tersebut akan berada bahaya. Namun pelayan tampaknya tidak memikirkan konsekuensi tersebut. Shinwon kemudian bertanya apakah pelayan juga akan mempercayainya. Pelayan menjawab dengan tegas bahwa dia akan mempercayainya. Dengan demikian, Shinwon meminta maaf terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu yang akan dilakukannya. Yu Shinwon menggunakan sihir yang dia miliki pada pelayan dengan meletakkan tangan di kepalanya. Dia merasa kaget ketika sihir itu berhasil dengan begitu mudahnya. Mungkin karena sihir tersebut diterapkan pada seseorang yang terbuka hatinya kepada si penyihir. Setelah berhasil, Shinwon mencoba mencari tahu lebih lanjut dengan bertanya tentang hubungan pelayan dengan Yu Jinsang. Pelayan menjawab bahwa tidak ada hubungan antara dia dan Master Jinsang. Dia menjelaskan bahwa Jinsang hanya membencinya dan pelayan tampaknya ingin memberikan alasan di balik kebencian itu.
Yu Xinwen merasa terkesan dengan keefektifan sihir pesona, mempertimbangkan bahwa orang di dunia ini mungkin tidak memiliki perlindungan mental yang kuat seperti di dunia sebelumnya. Namun dia tetap ingin tahu mengapa pelayan begitu setia mengikutinya. Pelayan memberikan penjelasan bahwa dulu Yu Xinwen adalah orang yang baik dan penuh kasih, memperlakukannya seperti seorang adik. Namun, setelah ibunya meninggal, perlakuan buruk dari ibu tiri dan Yu Jinsang mengubah kepribadiannya. Meskipun Xinwen mulai memperlakukannya dengan kasar, pelayan masih percaya padanya dan berharap suatu hari nanti Xinwen akan kembali menjadi individu yang baik dan polos. Meskipun dia menganggap pelayan sebagai orang bodoh yang keras kepala, Xinwen memutuskan untuk mempercayainya. Dia memutuskan untuk menonaktifkan sihirnya dan berterima kasih, karena akhirnya memiliki seseorang yang bisa dipercaya di sisinya. Setelah itu dia meminta pelayan untuk beristirahat sejenak, menunjukkan bahwa dia menghargai kesetiaan dan perhatian pelayan kepadanya. Beberapa saat kemudian, pemberitahuan menyatakan bahwa level pemain telah meningkat menjadi level 10. Selain itu, kemampuan jantung mana telah meningkat menjadi peringkat C. Dengan lingkaran mana yang mencapai lingkaran kedua, atribut nekromansi telah meningkat menjadi peringkat D. Beberapa keterampilan telah terbuka, termasuk armor tulang. Skeleton yang dapat dipanggil meningkat menjadi 2. Yu Xinwen merasa senang karena akhirnya mencapai level 10. Meskipun sudah lama tidak mendapatkan keterampilan baru, kali ini tiba. Tiba muncul 3 keterampilan sekaligus. Namun dia merasa sedikit kecewa, karena ketiga keterampilan tersebut merupakan keterampilan dukungan, bukan keterampilan serangan seperti tombak tulang atau ledakan mayat yang dia inginkan. Keterampilan nekromansinya naik menjadi peringkat D, yang berarti sekarang dia dapat mengekstrak ki dengan lebih efisien. Dia merasa perbedaan yang mencolok antara roh tingkat putih dan roh tingkat biru. Baru-baru ini, Yu Xinwen merasakan sesuatu yang mirip dengan ini saat bersama Yu Jinsang dan ketua faksi. Dia bertanya-tanya apakah sensasi tersebut adalah apa yang disebut ki. Yu Xinwen merasakan keberadaan sebuah kekuatan misterius di sekitar roh, di atas tingkat biru. Meskipun kandungan yin mana mereka sangat kecil, namun ada kekuatan misterius yang terpancar dari mereka, bergantung pada kemampuan dan kepribadian mereka. Kekuatan ini memiliki aura yang destruktif, mirip dengan yin mana yang sangat berbahaya. Yu Xinwen mempertimbangkan untuk mencoba berinteraksi dengan roh yang lebih tenang terlebih dahulu. Karena dia tertarik dengan kekuatan misterius ini, dia berpikir bahwa mungkin saja kekuatan ini bisa digunakan sebagai pengganti mana. Namun saat dia mencoba menggabungkannya dengan sirkuit mana, dia merasa tertekan dan menyadari bahwa sirkuit mananya tidak mampu menerima kekuatan ini dengan baik, bahkan menolaknya sepenuhnya. Hal ini membuatnya menyadari bahwa yin mana menolak kekuatan ini dengan sangat kuat. Dia menyadari bahwa menggunakan kekuatan ini untuk mencapai jantung mananya adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Namun dia memutuskan untuk membuat perpustakaan mana baru untuk menyimpannya. Meskipun perpustakaan mana baru sangat sulit dan memberikan tekanan besar pada tubuhnya, dia menyadari bahwa energi di sekitarnya tidak cukup untuk melakukannya. Namun demi bertahan hidup, dia merasa perlu untuk membuat kekuatan ini menjadi miliknya. Dia mempertimbangkan tempat terbaik untuk menciptakan perpustakaan baru tersebut dan memanggil semua kekuatan yang dimilikinya untuk berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Setelah melalui upaya dan ketahanan yang kuat, akhirnya Yin berhasil dalam usahanya. Hologram muncul yang mengumumkan keberhasilannya. Anda telah berhasil menyerap kekuatan misterius dari yang telah mati. Kekuatan telah diidentifikasi. Selamat, Anda telah menyerap kekuatan yang setara dengan 30 hari pelatihan dari seni awan-awan yang mengalir. Yu Xinwen merasa senang atas keberhasilannya mendapatkan Qi. Dia kemudian membuka statusnya untuk memastikan dan menyadari bahwa Qi yang dia simpan
di mana lain adalah jenis yang berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah dia bisa menyimpan berbagai jenis ki dalam jumlah yang banyak, meskipun terdengar menarik? Dia juga mendengar bahwa ada resiko hasil buruk. Dalam mencampur terlalu banyak jenis ki, kekuatan ki-nya bisa meledak di dalam tubuh, atau hal lain yang mungkin terjadi. Dia memutuskan untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut. Sementara itu, dia juga penasaran tentang seni awan-awan yang mengalir. Seni awan-awan yang mengalir adalah teknik pernapasan dasar yang diberikan kepada para murid di faksi Gunung Kuning. Ciri khasnya adalah ki-nya yang murni, namun kecepatan pengumpulan kekuatan dari teknik ini lambat, sehingga sulit untuk dikuasai. Dengan pertimbangan itu, dia memutuskan untuk tidak langsung menguji teknik tersebut. Sebelum sepenuhnya memahaminya, dia menyadari bahwa meskipun teknik yang dia dapatkan sebelumnya adalah yang lebih lemah, dia hampir saja mati dengan pertimbangan ini. Dia memanggil seorang prajurit skeleton dengan menggunakan kemampuan pemanggilannya. Shinwun merasa heran bahwa hanya dengan menggunakan mana, ia tidak mengalami efek samping yang signifikan. Seperti yang diperkirakan, dia menduga bahwa kemampuan kontrolnya atas energi ini mungkin telah meningkat. Kemudian, dia memutuskan untuk mencoba memanggil seorang skeleton dengan menggunakan ki-nya. Proses pemanggilannya mengejutkannya, karena tanpa sengaja mana dan ki-nya bergabung. Hal ini membuatnya semakin bersemangat, karena penggabungan kedua energi tersebut ternyata memberikan hasil yang lebih baik. Dengan semangat ini dia memanggil seorang skeleton lagi. Hasilnya adalah skeleton warrior yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Shinwun merasa sangat puas dengan hasil daru percobaannya. Menyadari bahwa dia bisa menggunakan kedua jenis energi ini untuk meningkatkan kekuatan pemanggilannya. Shinwun memperhatikan dan membandingkan dua makhluk panggilan yang berhasil dia panggil. Skeleton warrior pertama hanya memiliki level 7 dan tampak biasa saja. Namun, skeleton warrior 2 mengejutkannya, karena jauh lebih kuat dengan kekuatan 50, yang bahkan lebih tinggi dari miliknya sendiri. Selain itu, makhluk ini juga bisa menggunakan seni bela diri. Dia terkejut dengan kekuatan makhluk kedua ini, dan menyadari bahwa tidak mungkin memanggil makhluk sekuat itu hanya dengan menggunakan mana. Ini berarti bahwa gabungan yin, mana, dan ki memberikan hasil yang luar biasa. Dia kemudian memutuskan untuk memeriksa lebih lanjut makhluk tersebut karena sudah dipanggil dan ingin melihat potensi sebenarnya dari skeleton warrior yang jauh lebih kuat ini. Shinwun memerintahkan skeleton warrior yang membawa kapak untuk menyerang skeleton warrior yang lebih kuat. Skeleton yang lebih kuat dengan mudah menghindari serangan itu menunjukkan keterampilan langkah kakinya yang sangat terampil. Shinwun memperhatikan dan mengagumi teknik langkah kaki tersebut. Sambil menyadari bahwa skeleton warrior yang menyerang kehabisan stamina dengan cepat, skeleton warrior yang lebih kuat mulai menyerang skeleton tersebut. Melesat dan mulai melancarkan serangan tusukan, memaksa skeleton warrior yang lebih lemah untuk bertahan, dan akhirnya melepaskan kapaknya. Hasilnya, skeleton yang lebih kuat menang dengan mudah, dan Shinwun memerintahkan untuk menghentikan pertarungan. Dia kemudian membatalkan pemanggilan, dan kedua skeleton mulai menghilang. Shinwun kemudian memeriksa statusnya dan terkejut mengetahui bahwa penggunaan ki mereka hanya sebesar 10. Meskipun telah bertarung cukup lama, dia juga masih memiliki setengah dari mananya, menyimpulkan bahwa penggunaan ki lebih efisien saat digabungkan dengan mana. Dia menyadari bahwa regenerasi ki dalam tidak terjadi secara alami, dan mempertimbangkan dua solusi, mencari roh tingkat biru untuk mengekstraki kematian, atau belajar seni bela diri. Setelah kembali ke rumah, Shinwun memberitahu Wang Sem bahwa dia ingin belajar seni bela diri. Wang Sem terkejut dan bertanya jenis seni bela diri apa yang ingin dipelajari. Shinwun bertanya, apakah ada seni bela diri yang bisa menyerap ki dalam lawan? Wang Sem kaget dan memperingatkan bahwa seni semacam itu dikenal sebagai seni iblis dan sangat dilarang, terutama setelah perang 30 tahun yang lalu.
Orang-orang bisa ditangkap hanya karena menyebutkan seni iblis. Shin Wun dalam hati merasa lega bahwa seni bela diri yang dia ketahui, seni awan-awan yang mengalir, adalah seni bela diri yang teratur. Tetapi dia tetap tertarik untuk mengingat seni penyerap energi. Shin Wun meminta Wang Sem untuk memberitahunya di mana anggota klan berlatih seni bela diri. Wang Sem menginformasikan bahwa perpustakaan adalah tempat di mana semua dokumen generasi klan disimpan. Shin Wun memutuskan untuk pergi ke perpustakaan ini untuk mendapatkan pengetahuan yang dia butuhkan. Ketika Wang Sem mengatakan bahwa dia tidak bisa masuk ke perpustakaan, Shin Wun berjanji bahwa jika dia menjadi pemilik tempat itu, dia akan mengizinkan Wang Sem masuk. Shin Wun bertanya tentang siapa yang terkuat dalam sejarah klan, dan Wang Sem menjawab bahwa itu adalah Lord Yu, pendiri klan yang mencapai peringkat tertinggi Zenith dan dikenal sebagai Cloud-Breaking Swordsman. Setelah mendengar tentang Lord Yu, Shin Wun merenungkan peringkat dalam seni bela diri dari peringkat 3 hingga transcendental. Dia menyadari bahwa skeleton yang dia buat sebelumnya hanya berada di peringkat third rate dan berpikir tentang perbedaan kekuatan antara pendekar dengan peringkat 3 dan transcendental. Shin Wun mendengar 2 pelayan bergosip tentang perubahan perilakunya. Pelayan pria mencatat bahwa Shin Wun tampak lebih kurus dan tidak lagi mengunjungi gibang atau minum. Pelayan wanita skeptis berpikir bahwa Shin Wun akan kembali ke kebiasaan buruknya. Shin Wun menyadari bahwa dia sekarang bisa mendengar lebih banyak hal berkat peningkatan indra setelah memiliki 2 perpustakaan mana. Dia memutuskan untuk tidak menghiraukan mereka. Karena orang seperti itu biasanya akan mengikuti yang kuat. Shin Wun melihat ini sebagai keuntungan. Karena reputasinya yang sudah buruk tidak bisa jatuh lebih jauh. Hal ini memberinya kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan, tanpa khawatir tentang pandangan orang lain. Dia juga mengakui bahwa dia tidak pernah berencana menjadi penguasa yang baik hati. Shin Wun tiba di perpustakaan perkumpulan awan dan mendapati 3 penjaga yang terkejut melihatnya. Penjaga di sebelah kanan mengenali Shin Wun dan bertanya-tanya mengapa dia ada di sana. Penjaga di tengah yang Shin Wun kenali sebagai pemimpin penjaga gang dan ia pengikut Yu Jinsang menanyakan maksud kunjungannya. Shin Wun dengan tegas menjawab bahwa dia datang untuk membaca di perpustakaan. Pemimpin penjaga menyatakan keraguan bahwa buku yang dicari Shin Wun ada di perpustakaan. Shin Wun menantang pernyataan tersebut dan pemimpin penjaga menyebutkan bahwa buku yang dimaksud adalah buku dengan gambar mesum. Dalam hatinya dia melihat kesempatan untuk mengusir Shin Wun dan menarik perhatian Master Jinsan. Shin Wun mengekspresikan frustrasinya terhadap para penjaga yang mengganggunya dengan menyebut mereka sebagai cacing. Pemimpin penjaga merasa tersinggung dan meminta penjelasan atas kata Shin Wun. Pemimpin penjaga merasa tersinggung menarik bahu Shin Wun dan memintanya berhenti, tetapi merasa gentar saat Shin Wun menatapnya. Dengan serius, Shin Wun menolak tangan penjaga yang memegang pundaknya dan melanjutkan untuk membuka pintu. Bawahannya mengecam pemimpin penjaga karena membiarkan Shin Wun melewatinya dengan begitu saja. Pemimpin penjaga terdiam ketakutan, merasa seperti berada di hadapan harimau untuk pertama kalinya. Bawahannya terkejut dengan reaksi pemimpin penjaga yang tampaknya telah kencing dalam celana. Karena ketakutan, mereka memutuskan untuk membawanya ke klinik terlebih dahulu. Salah satu penjaga bertanya-tanya, apakah Shin Wun telah berubah setelah kembali dari kematian. Menyadari meskipun muda, anak harimau tetaplah harimau. Shin Wun menyatakan bahwa mata teror berhasil meskipun hanya memiliki peringkat D. Guak Josan memasuki ruangan tersembunyi di tower awan merah yang tampak gelap mencekam, di mana ada mayat dan puluhan orang yang menjaganya. Hagium, wakil pemimpin faksi awan merah, menyambut kedatangan Guak Josan dengan hormat awalnya, menyebutnya Shaman, tetapi Guak Josan kemudian menegur Hagium karena belum sepenuhnya beradaptasi dengan situasi baru. Hagium meminta maaf
karena kebiasaan dari sekte sebelumnya. Guak Josan dan Hagyu membahas Yu Shinwon yang tampaknya telah masuk ke perpustakaan perkumpulan awan. Mereka menyimpulkan bahwa tindakan Shin sesuai dengan harapan mereka, mengingat pengalamannya yang tiba-tiba mati dan hidup kembali. Mereka menyadari bahwa Jin mungkin memiliki pandangan berbeda tentang situasi tersebut. Mereka menunjuk Yu Jinsang sebagai sumber masalah yang mungkin telah mengganggu Guak Josan. Guak mencatat alasan pemilihan Jinsang sebagai pion mereka karena didasarkan pada kebodohannya semata. Kemudian saat membahas situasi Shinwon, Hagu melihatnya sebagai peluang. Mereka berharap bahwa Shinwon yang tidak memahami seni bela diri mungkin akan mengalami gangguan energi dalam dirinya. Guak setuju dengan kemungkinan ini, namun menginginkan perlindungan sebelum melanjutkan. Hagu melaporkan bahwa semua persiapan telah selesai. Guak sambil mengamati aura mengancam di sekitar mayat, memerintahkan agar rencana dilaksanakan malam ini juga. Anggota faksi Awan Merah memberi penghormatan kepada Guak saat ia pergi, menegaskan komitmen mereka. Di perpustakaan perkumpulan awan, dua penjaga mendiskusikan kehadiran Yu Shinwon. Penjaga pertama mengkhawatirkan kemungkinan Shinwon menjadi tidak stabil secara mental. Sementara penjaga kedua memperingatkan agar tidak mencampuri urusan Shinwon untuk menghindari masalah dengan Yu Jinshan, calon pemimpin faksi mereka. Mereka juga membahas keputusan Shinwon yang belajar seni bela diri dengan mengambil buku secara acak dari perpustakaan. Penjaga pertama meragukan efektivitas metode ini tanpa sepengetahuan mereka. Shinwon mendengar percakapan tersebut dan merasa tidak membutuhkan bantuan mereka. Yu Shinwon menemukan buku seni bela diri yang disebut Seni Hakim Serigala Hitam. Sebuah seni bela diri tingkat pertama dengan elemen tingkat lanjut. Seni bela diri ini digunakan oleh Do Hesu, yang terkenal di antara para gelandangan di wilayah Hubei. Meskipun akumulasi energinya cepat, ada kelemahan besar yang menyebabkan tekanan pada titik-titik tertentu. Memburuk karena akumulasi energi yang tidak murni. Yu Shinwon merasa skeptis terhadap seni bela diri ini. Karena kelemahannya yang besar, sebagai seni bela diri kekacauan, dia menyadari bahwa menggunakan seni bela diri dengan energi tidak stabil, seperti seni bela diri kekacauan atau seni iblis, memiliki risiko tinggi, termasuk kemungkinan ledakan, jika dia mengakumulasi Q internal dengan energi tidak stabil. Dia menyatakan keinginannya untuk mempelajari seni bela diri yang lebih tinggi dan memiliki Qi yang paling stabil dan murni. Meskipun demikian, dia merasa frustrasi karena belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan ini. Setelah mencari selama 8 jam, Yu Shinwon menemukan seni hati yang tak terhancurkan. Seni bela diri tingkat pertama dengan tingkat keunggulan superior. Seni bela diri ini merupakan perpaduan seni bela diri oleh Wang Jachol, seorang seniman bela diri dari kuil Shaolin. Meskipun energinya murni seperti seni bela diri kuil Shaolin, ada risiko saat melepaskan energi karena merupakan gabungan dari dua seni bela diri. Sebelum Shinwon memutuskan untuk mempelajarinya, sebuah gerobak buku tiba-tiba menabraknya. Ternyata gerobak tersebut didorong oleh seorang gadis kecil yang tidak sengaja menabraknya dan segera meminta maaf. Yu Shinwon bertanya tentang buku-buku di gerobak tersebut. Gadis itu menjelaskan bahwa buku-buku tersebut adalah buku rusak yang mereka dapatkan sebagai bonus saat membeli buku-buku seni bela diri lainnya. Shinwon meminta gadis tersebut membawanya ke tempat pengumpulan buku-buku itu, menyatakan bahwa itu adalah tambang emas baginya. Setelah beberapa kali melihat buku-buku yang tidak sesuai dengan keinginannya, Yu Shinwon mulai merasa frustrasi. Gadis yang menemaninya berpikir bahwa Shinwon sangat aneh. Ketika Shinwon meminta buku berikutnya, gadis itu bertanya, apakah aman baginya untuk mempelajari jenis-jenis buku tersebut? Shinwon menjawab dengan ramah, meminta gadis itu memilih satu buku dan berjanji akan membelikannya camilan jika bukunya bagus. Dia juga menanyakan nama gadis itu. Gadis itu bernama Soyeon. Ia memberikan sebuah buku tua dan rusak kepada Shinwon.
Shin Won memuji Soyeon dan berjanji memberikan camilan sebanyak yang dia inginkan sebagai tanda terima kasih. Di kediamannya, Yoo Shin Won mencoba mempelajari seni bela diri yang disebut seni pemutusan dari Mahardika Timur yang cemerlang. Ini adalah seni bela diri yang diciptakan oleh seseorang yang tidak diketahui, yang berfokus pada harmoni semua penciptaan. Namun, seni bela diri ini tidak dirancang untuk pertempuran dan kekuatan. Destruktifnya sangat lemah, karena buku itu rusak dan tidak lengkap. Bagian pelepasan ki juga tidak tercantum. Akibat kerusakan pada bab-bab selanjutnya, Yoo Shin Won menemukan bahwa seni pemutusan dari Mahardika Timur yang cemerlang memiliki kekuatan untuk mencakup dan merangkul berbagai jenis energi. Meskipun peringkatnya tidak diketahui dan tampak lemah dalam kekuatan destruktif, dia melihat potensi besar dalam seni ini. Dia percaya bahwa ini mungkin merupakan bagian tersembunyi yang sangat berharga. Shin Won berpikir bahwa kekurangan kekuatan destruktif bisa diatasi dengan menggabungkannya dengan yin mana, dan pelepasan ki bisa dilakukan melalui perpustakaan mana. Namun, dia menyadari bahwa tidak ada kecocokan antara yin mana dan ki dari seni ini. Berbeda dengan pengalamannya sebelumnya, dengan seni awan yang mengalir. Dia berpikir mungkin bisa menggabungkan keduanya ketika mencapai tingkat ketiga. Mana, oleh karena itu, dia memutuskan bahwa dia perlu mengumpulkan lebih banyak yin mana. Dia bersyukur bisa berhenti di tengah proses ini. Tepat saat dia selesai, Yoo Shin Won terkejut melihat sesuatu mendekatinya. Cairan aneh mencoba menutupi tubuhnya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu apa yang akan terjadi. Cairan itu tidak melukainya, tetapi dia merasa khawatir ketika energi asing mengalir ke tubuhnya dan dia tidak bisa menghentikannya. Meskipun semua sirkuit mana dalam tubuhnya terbuka lebar. Sebuah pemberitahuan muncul memberitahu bahwa makhluk tidak dikenal telah menerapkan kutukan kematian padanya. Dan energi kematian yang tidak dapat ditolak mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Yoo Shin Won menyadari bahwa dia terkena kutukan kematian dan segera menduga bahwa pelakunya kemungkinan besar adalah Yoo Jin Sang. Dia menyadari bahwa dunia ini tidak terbatas pada seni bela diri saja, tetapi juga mencakup kekuatan, seperti yang dimiliki para pemburu di kehidupan sebelumnya. Ini menjelaskan mengapa tabib tidak bisa mengidentifikasi kutukan ini. Meskipun kebingungan dengan situasi yang terjadi, dia malah merasa beruntung. Energi yang penuh dengan kekuatan kematian ini lebih merupakan berkah daripada kutukan. Bagi seorang necromancer seperti dia, energi tersebut cukup untuk membuat kapasitas mana di dalam hati. Mana lingkaran keduanya meluap. Jika kapasitas wadah energinya kecil, dia hanya perlu meningkatkannya berkat anak buah Yoo Jin Sang yang mengirim kutukan kematian. Yoo Shin Won berhasil menyerap sejumlah besar yin mana bagi seorang necromancer. Kutukan ini seperti baptisan yang memberikan kekuatan. Dia tidak membiarkan semua mana yang meluap itu terbuang sia-sia dan berhasil membuat 3 lingkaran di dalam perpustakaan mana. Dengan pencapaian itu, dia mendapatkan kenaikan peringkat dan keterampilan baru yang sesuai dengan 3 lingkaran tersebut. Yoo Shin Won merasa puas dengan perkembangan ini dan menyatakan bahwa sekarang dia berada di level hunter peringkat B. Kang, atau yang kini dikenal sebagai Yoo Shin, merasakan lonjakan kekuatan yang signifikan. Keterampilan jantung yin mana kini berada di peringkat C dengan 3 lingkaran penuh, memberikan dia kapasitas yin mana yang besar. Bakat nekromansinya juga meningkat ke peringkat C. Dengan semua keterampilan nekromansi memperoleh poin penguasaan, menunjukkan peningkatan keahlian yang luar biasa. Keterampilan penguasaan skeleton mencapai puncaknya dan meningkat ke peringkat C, memungkinkan dia untuk memanggil hingga 10 skeleton. Jenis skeleton baru, yaitu skeleton biksu dan skeleton penombak, menambah variasi strategis dalam kemampuannya. Yoo Shin Won mencatat bahwa laju pertumbuhannya
saat ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Pertambahan yin mana mempermudah penerimaan Ki. Mahardika dan seni awan mengalir juga mulai menyatu dengannya. Dia terkejut saat notifikasi muncul, mengungkapkan bahwa seni pemutus dari Mahardika Timur yang berkilau telah dievaluasi ulang dan kini memiliki peringkat puncak yang telah melampaui level transcendent. Tubuh bela dirinya berevolusi menjadi tubuh natural Mahardika, memperkuat kekuatannya secara keseluruhan. Peningkatan levelnya ke level 15 membawa lebih banyak kejutan. Keterampilan baru seperti penguasaan bisikan bayangan, percepatan pembusukan, dan dinding tulang menambah kekuatan dan variasi strategisnya. Seni pemutus dari Mahardika Timur yang berkilau kini dikenal sebagai awan fajar yang mengalir. Seni bela diri ini diciptakan dengan mempertimbangkan aliran semua materi, mampu menenangkan dan menyelaraskan berbagai jenis ki secara harmonis. Dengan sentuhan dan penyesuaian yang dia lakukan, seni ini telah berkembang menjadi jauh lebih kuat dan efisien. Destruktivitas dan kemampuan untuk mengusir ki yang dimiliki seni bela diri ini sekarang setara dengan kekuatan dan kebebasan. Sebuah topan tidak terikat dan kuat, dua kemampuan utamanya, kekuatan yang menerima segala dan pemurnian, membuat seni ini luar biasa serbaguna. Kemampuan pertama memungkinkannya menerima segala jenis kekuatan, sementara kemampuan kedua mampu membersihkan dan memurnikan setiap energi yang ada. Namun, kekuatan penuh dari seni ini sangat bergantung pada pencapaian Yu Xinwun dalam seni bela diri. Tubuh bela dirinya yang sekarang dikenal sebagai tubuh natural Sang Mahardika adalah kerangka tubuh seorang seniman bela diri yang berbakat. Dia merasa gembira dengan peningkatan 40% pada semua pencapaian bela diri, serta penurunan peluang terkena kondisi kekacauan batin sebesar 30%. Namun, satu hal yang membuatnya bertanya-tanya adalah tentang kekuatan natural. Yu Xinwun terkejut saat menyadari pagi telah tiba. Setelah semalaman begadang, meskipun dia masih merasa segar, Wang Sem datang memberitahunya bahwa ada tamu yang datang. Dia agak gugup memberitahu Yu Xinwun tentang kehadiran tunangannya. Yu Xinwun terkejut dengan kabar tersebut, menanyakan kembali untuk memastikan bahwa dia mendengar dengan benar. Di depan gerbang klan Baikun, para penjaga berbicara satu sama lain mengenai kedatangan kereta keluarga Gem. Mereka terkejut karena tidak mendengar bahwa keluarga Gem akan datang. Ketika kusir mempersilahkan seorang wanita keluar dari kereta, Gumiho yang terkenal sebagai tiga bunga sejiang, orang-orang yang melihatnya terkesima oleh kecantikannya dan menganggapnya seperti malaikat. Mereka berdesakan, ingin melihatnya lebih dekat. Sementara ada yang berteriak untuk tidak dorong-mendorong. Salah satu pelayan yang mencoba mengatur kerumunan orang tergelincir dan terjatuh ke genangan air di jalan. Mereka terkejut saat melihat air kotor tersebut membasahi pakaian Gemiho. Penjaga Gumiho marah pada pelayan tersebut, tetapi Gemiho meminta mereka untuk berhenti. Dia mengungkapkan kekhawatirannya dan memberikan sapu tangannya kepada pria itu. Kerumunan memberikan pujian pada Gumiho atas sikap baik hatinya, menyatakan bahwa kecantikan luar juga mencerminkan kecantikan dalam. Namun sebenarnya, Miho menyembunyikan sifat aslinya dan merasa tidak nyaman ketika dikerumuni oleh rakyat biasa. Di balai awan biru klan Baikun, Jinsang memandang kursi pemimpin faksi klan Baikun, merasa bahwa seandainya bukan karena Yu Xinwun, posisi itu pasti sudah menjadi miliknya. Dia kemudian melirik seseorang di seberangnya dengan ekspresi skeptis, bertanya-tanya mengapa orang itu begitu tegak dalam sikapnya, seolah-olah ayah mereka masih hidup. Orang yang dimaksud adalah pemimpin faksi awan putih klan Baikun, Dojin Wu, yang dikenal sebagai pedang keindahan putih. Beberapa orang
mulai memasuki ruangan. Salah satunya seorang pria yang menyapa dengan riang, menyatakan bahwa wakil kepala sudah berada di sana. Do Jinwoo dengan tenang menyambut kedatangannya. Pria tersebut kemudian meminta maaf, menyebutkan bahwa anaknya agak lambat bangun. Pria itu adalah pemimpin faksi awan jernih klan Baikun, No Deong. Anaknya mengeluh tentang tuduhan yang diajukan padanya, dan Ong langsung menegurnya, menuntut agar dia memperkenalkan diri kepada wakil kepala dan para master. Anak itu akhirnya patuh mengucapkan salam. Dia adalah wakil pemimpin faksi awan jernih klan Baikun, No Ganho. Jinsang terkejut dan kesal melihat Deung memberi salam kepada seorang pria tua sebelum menyapanya. Dia merasa geram karena merasa diabaikan, terutama oleh seseorang seperti Deung yang tampaknya tidak terpengaruh oleh wanita, uang, atau bahkan seni bela diri langka. Dalam ingatannya, Deung pernah menyatakan bahwa faksi awan jernih hanya mengikuti orang-orang yang lebih kuat dari mereka. Jinsang memutuskan bahwa baik Do Jinwoo maupun No Deong tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Kemudian, Moh Taigil, pemimpin faksi awan kecil, memasuki ruangan dan menyambut Jinsang dengan penuh semangat, meramalkan bahwa Jinsang ditakdirkan untuk membawa klan Baikun ke puncaknya. Guak Josan mengumumkan bahwa mereka siap memulai pertemuan sebelum kedatangan tamu mereka, namun Do Jinwoo menyatakan bahwa master pertama belum tiba. Moh Taigil kemudian menyarankan agar pertemuan dimulai tanpa menunggu tuan muda pertama, karena dia merasa bahwa tuan muda tersebut tidak akan datang karena sedang tidak enak badan. Namun, semua orang terkejut ketika Yu Shin-won tiba-tiba muncul. Hal ini mengejutkan mereka karena sebelumnya mereka tidak mengharapkan kedatangannya. Shin-won menggandeng tangan Wang Sem dan membawanya ke kursi. Dia menyuruhnya duduk di sampingnya dan memintanya tetap duduk. Moh Taigil mengeluh, bertanya mengapa Shin-won mendudukkan seorang pelayan di ruang sidang balai awan biru. Dia menyatakan bahwa hal semacam itu belum pernah terjadi dalam sejarah klan. Wang Sem berusaha menolak, mengatakan bahwa sebagai pelayan, dia seharusnya tidak berada di sana. Shin-won memperingatkannya untuk berhenti sambil bertanya, apa masalahnya? Moh Taigil melanjutkan keluhan, menyebut bahwa tidak pantas seorang pelayan kotor duduk bersama mereka. Shin-won menenangkan situasi, menyatakan bahwa Wang Sem adalah bawahannya sebelum menjadi seorang pelayan. Dengan serius, Shin-won memanggil Moh Taigil dengan jabatannya sebagai pemimpin. Faksi awan kecil, Moh Taigil agak terkejut. Bertanya, apakah Shin-won benar-benar orang yang dia kenal sebagai Yu Shin-won? Dengan tegas, Shin-won menanyakan apakah dia membutuhkan izin dari mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Pernyataan Shin-won membuat para pemimpin faksi terkejut. Dia kemudian bertanya, mengapa kalian tidak bicara? Moh Taigil agak gemetar, menyatakan, jika Shin-won ingin melakukannya, dia bisa saja melakukannya, meskipun ragu. Jinsang menyatakan bahwa sekali ini seharusnya tidak masalah, mengingat kakaknya sedang sedikit sakit dan mungkin membutuhkan bantuan seorang pelayan. Moh Taigil setuju dengan pernyataan tersebut dan memuji kebaikan hati Jinsang. Kak Josan mencoba untuk mengembalikan fokus ke pertemuan setelah perdebatan yang intens. Dengan mengatakan bahwa semuanya sudah siap, dia menyarankan agar mereka memulai pertemuan. Dia juga menyebutkan bahwa kunjungan keluarga Gem tidak terduga. Shin-won, di sisi lain, merasa bahwa Kak Josan sedang memperhatikannya dengan cermat, mungkin mencari tanda-tanda reaksi tertentu darinya. Kak Josan menyatakan bahwa mereka memperkirakan kedatangan keluarga Gem memiliki dua tujuan. Pertama, mereka ingin mengakhiri komisi yang telah berlangsung selama 10 tahun. No Deong keberatan, bertanya alasan apa yang mereka miliki untuk mengakhiri komisi yang telah berlangsung begitu lama. Kuak menjelaskan bahwa sebenarnya keluarga Gem telah mengeluh tentang para pekerja mereka dan sikap mereka.
Tentu saja, dia tidak percaya bahwa faksi awan putih melakukan kesalahan. Dia meyakini bahwa ada motif terselubung di balik keluhan tersebut. Mohtaigil menambahkan bahwa menurut informasinya, kepala keluarga Gem sering memiliki pertemuan dengan klan Huang. Shinwun mengejek dalam hati, menyatakan bahwa mereka seharusnya saja menyatakan fakta tersebut, karena mereka sebenarnya membicarakan faksi awan putih untuk menjatuhkan. Dojinu Daong secara emosional menyatakan kekecewaannya, karena dari semua komisaris, mereka malah pergi ke Huangrok. Dia menyebut mereka sebagai bajingan yang tidak tahu. Terima kasih. Dengan nada sinis, pada saat yang bersamaan, Gem Miho dari keluarga Gem memasuki ruangan, didampingi oleh pengawalnya. Gem Miho menyapa dengan ramah, bertanya kabar, dan menyampaikan salam. Shinwun tidak memberikan respons. Sementara Dojinwu berpikir bahwa seharusnya mereka meninggalkan pengawal di luar. Dia melihat tindakan Gem Miho membawa pengawalnya masuk sebagai sebuah tindakan yang jelas menunjukkan ketidakpercayaan pada mereka. Jinsang memulai percakapan dengan mengungkapkan bahwa meskipun tidak banyak yang berubah bagi mereka, ia mengakui bahwa Gem Miho telah semakin cantik. Gem Miho menerima pujian tersebut dengan senang hati. Daong kemudian mencatat bahwa Gem Miho tampaknya agak gelisah karena mereka sudah mengirimkan teh ke ruang tunggu. Tetapi dia datang sebelum teh tersebut bahkan sempat dingin. Pengawal Gem Miho mencoba meredakan situasi dengan memberikan alasan bahwa ruang tunggu terlalu kecil baginya untuk menunggu, dan mengusulkan agar mereka langsung masuk ke pokok pembicaraan untuk menghemat waktu. Dojinwu memberi izin untuk melanjutkan pembicaraan tanpa basa-basi. Pengawal Gem Miho menyampaikan bahwa keluarga Gem akan mengakhiri semua perdagangan dengan Baikun Klan mulai sekarang. Dayong bereaksi terkejut, mengungkapkan ketidaksetujuannya atas keputusan tersebut dan mengkritik bahwa pemberitahuan tersebut seolah-olah sepihak. Pengawal Gem Miho menjelaskan bahwa kepala keluarga telah menyatakan bahwa sebuah organisasi tanpa pemilik pasti akan retak, dan mereka tidak bisa membiarkan tempat seperti itu menangani komisi mereka. Mereka meminta pengertian atas keputusan tersebut. Jinsang menyatakan kekecewaannya atas keputusan tersebut. Sementara pengawal Gem Miho menjelaskan bahwa jika masalah yang dia kemukakan bisa diselesaikan, mungkin kepala keluarga akan mengubah pikirannya. Mereka memberi waktu sekitar setengah bulan sebagai tenggat. Dojinwu menyadari bahwa kunjungan tiba-tiba dan tekanan pada mereka, serta permintaan kasar untuk memilih pemimpin klannya dalam waktu setengah bulan, merupakan hasil dari kesepakatan antara Yu Jinsang dan kepala keluarga Gem. Pengawal Gem Miho mengumumkan pertunangan antara Master Shinwun dan putri mereka. Namun, Shinwun tampak tak berminat dan bahkan menguap. Meskipun demikian, pengawal tersebut meminta Shinwun untuk berbicara. Tanpa memedulikan Giho, yang bahkan tidak dikenalnya dengan Santei, Shinwun menyatakan keinginannya untuk membatalkan pertunangan itu. Gem Miho tampak marah mendengar hal tersebut. Tepat saat keluarga Gem tiba di Balai Awan Biru, ketika Shinwun melihat Gem Miho, kepalanya tiba-tiba terasa sakit. Mirip saat pertama kali ia melihat Yu Jinsang. Namun, ia berhasil menahan rasa sakit tersebut dengan menarik dan mengalirkan yin mana yang melemah. Suara seseorang mulai terdengar di dalam kepalanya. Gem Miho, yang awalnya tampak polos dan tidak bersalah, menunjukkan sifat aslinya. Ia mencaci Shinwun, mengatakan bahwa tanpa dirinya sebagai keturunan langsung Baikun Klan, ia tidak berharga sama sekali. Miho bahkan memerintahkan Shinwun untuk berpura-pura tidak mengenalnya di luar, mengancam akan membunuhnya jika tidak patuh. Shinwun merasa jijik dan terkejut, mengetahui bahwa tunangannya ternyata sangat berbeda dari yang terlihat di depan publik. Tiba-tiba, segalanya menjadi gelap, dan ia disajikan dengan ingatan tentang Gem Miho yang berlumuran darah. Tampak tak merasa bersalah atas perbuatannya. Ia tidak mengerti mengapa orang-orang yang dianggapnya rendah
dan tak berharga mengakhiri hidup mereka demi kebahagiaannya. Bahkan berpikir bahwa mereka seharusnya bersyukur bisa mati untuknya. Gemi Ho akhirnya ditangkap oleh penjaga. Yu Shin-won merasa bingung dengan ingatan ini. Menyadari bahwa ini bukanlah kenangan masa lalu, melainkan sepertinya gambaran masa depan yang telah lama berlalu. Ia bertanya-tanya, mengapa ingatan tersebut muncul di kepalanya? Dan apakah ini takdirnya untuk hidup kembali dalam situasi yang sama? Hal ini membuatnya merenungkan rahasia tersembunyi dalam dirinya, bertekad untuk terus meningkatkan levelnya, agar dapat membuka lebih banyak ingatan, serta memahami rahasia di balik ingatan masa depan yang muncul. Terima kasih telah menyaksikan manhwa ini. Beri dukungan dan komentar jika kalian ingin manhwa ini dilanjutkan.